Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
liyaziyalladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita masih berada di bulan Syawal. Sebulan yang lalu kita sudah berikhtiar berjuang, meningkatkan kualitas diri, membiasakan diri untuk ibadah, dan mensucikan diri dengan beragam amal soleh yang Allah perintahkan. Idealnya setiap muslim masuk bulan Syawal menjadi sosok yang baru yang lebih baik. Pahala banyak, dosa-dosa diampuni. Apa yang harus dilakukan seusai Ramadan? Yang harus dilakukan tetaplah jaga kebersihan jiwa. Jauhi dosa-dosa besar. Kenapa? Karena itu hasil nyata dari gemblengan selama Ramadan. Pertama, menjauhi dosa-dosa besar itu adalah buah nyata dari seluruh ibadah. Baik itu sholat, termasuk saum. Dalam Ramadan, sholat kita lebih banyak daripada di luar Ramadan. Selain 5 waktu, kita juga memelihara rawatibnya. Kita juga malamnya yang tidak biasa tahajud, kita melakukan qiyamul Ramadan di malam hari dalam bentuk tarawih. Kita juga mengosongkan perut, kita juga tadarus dan seterusnya. Maka hasil dari itu semua adalah harus menjauhi dosa-dosa besar. Lihat firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat yang diterima akan menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Demikian juga saum, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syaraba. Siapa orang yang saum tapi selama saumnya tidak menjaga mulut dan perbuatan, mulutnya tetap kotor, mulutnya tetap menyakiti, perbuatannya tetap buruk, saumnya ditolak. Jadi saum itu melatih diri menjauhi semua keburukan. Setelah sholat, jauhi tetap keburukan. Setelah saum, jauhi tetap keburukan. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu tetap menjaga kebersihan jiwanya dari dosa-dosa. Jadi menjauhi dosa besar, menjauhi maksiat, hasil nyata dari ibadah sholat, ibadah saum, dan semua ibadah. Makanya tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla menyebut orang yang menjauhi dosa itu sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Liyajziyalladzina ahsanu bil husna. Allah mau membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik dunia akhirat. Siapa orang-orang yang berbuat baik dan akan diberikan balasan yang lebih baik? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha illa lamam. Itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perbuatan-perbuatan keji, menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla, kecuali kesalahan-kesalahan sedikit yang manusiawi. Jadi Allah menyebut orang yang menjauhi dosa besar itu dengan sebutan orang itu telah berbuat baik dan akan diberikan balasan yang jauh lebih baik. Terus dosa-dosa kecil lainnya otomatis oleh Allah Azza wa Jalla itu diampuni, dihapus. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar,
kami akan hapuskan semua kesalahan-kesalahan kalian, dihapus. Catatan dosanya dihapus, nggak akan kebawa ke akhirat. Terus azab yang tadinya akan diberikan dihapus, dibatalkan, nggak jadi diazab. Terus hatinya yang tadinya itu kotor dengan dosa dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga semangat ibadahnya tinggi, benteng untuk menjauhi kemaksiatan semakin kuat. Lalu apa di akhir ayat itu Allah menyatakan wa nudkhilkum madkhalan karima. Kami akan masukkan kalian ke surga dengan cara masuk yang sangat mulia. Yang dimasukinya tempat termulia yaitu surga. Disambut dengan sambutan yang sangat mulia. Diagungkan, dimuliakan, dihormat. Melebihi dari yang pernah dia terima di alam dunia. Makanya di dalam hadis setiap kali Rasul SAW menyebut ibadah, apapun bentuk ibadahnya, selalu salah satu efek dari ibadah tersebut adalah diampuninya dosa-dosa. As-salawatul khams, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wal ramadan ila ramadan, wa fi riwayah wal umrah ilal umrah, mukaffiratun liman bainahun, majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa antara ibadah tadi dengan catatan selama menjauhi dosa-dosa besar. Salat Jumat atau hari Jumat kita sekarang ini menghapus dosa kita Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang. Begitu juga nanti seusai Jumat mungkin kita terjerumus lagi ke dalam dosa tanpa sengaja. Nanti kita sholat asar menghapus dosa dari zuhur ke asar. Pada asar mungkin kita terjerumus lagi ke dalam dosa. Maghrib menghapus lagi dosa. Dan seterusnya begitu. Dengan catatan majtunibatil kabair. Selama itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Jadi kita melihat efek positif dari menjauhi dosa besar. Pertama, menjauhi dosa besar itu hasil dari tauhid, hasil dari ibadah, hasil dari sholat, hasil dari saum, hasil dari baca Al-Quran, hasil dari infak dan sedekah, hasil zikir, hasil berdoa, hasil semua ibadah dan amal soleh, melahirkan buah dalam bentuk jauhi dosa-dosa besar. Keduanya, menjauhi dosa besar itu Allah akan membalas dengan balasan yang jauh lebih baik dunia akhirat. Dan Allah menyebut dengan sebutan orang-orang yang ahsanu muhsinin liyaziyalladzina ahsanu. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Bil husna, dengan balasan yang lebih baik. Siapa orang yang berbuat kebaikan itu? Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar disebut orang baik. Orang yang berbuat kebaikan, orang-orang soleh. Terus yang ketiga, dihapus dosa-dosanya. Diampuni kesalahan-kesalahannya. Dan ini endingnya, happy ending. Endingnya bahagia. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang sangat mulia dengan cara yang juga sangat mulia. Bayangkan kalau umpamanya kita datang ke sebuah tempat, itu hotel, restoran mewah, atau kantor mewah. Kita ke sana datang sebagai konsumen yang akan berkunjung ke sana, baik nginep, makan, bertamu. Bagaimana sikap pribumi, resepsionisnya,
satpamnya, semua pegawainya di sana itu sambut dengan ramah, silakan, dibukain pintunya. Tasnya juga direbut untuk dibawain, diselayani dengan ramah, disuguhi ada yang namanya welcome drink, diberikan minuman ucapan selamat datang yang menunjukkan dia itu dimuliakan, disambut dengan sambutan yang spesial dan istimewa. Itu baru di dunia, sudah sesenang itu, sudah merasa mulia itu kita masuk ke tempat seperti itu di dunia. Bayangkan di akhirat, seorang mukmin yang berbuat baik, menjauhi dosa dan kesalahan, dimasukkan ke dalam surga, sambutan para malaikat luar biasa, lebih memuliakan dibanding semua kemuliaan yang pernah dirasakan dan diterima dalam kehidupan di dunia ini. Itu yang dimaksud wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kami masukkan kalian ke surga yang sangat mulia dengan sambutan yang sangat dimuliakan, dengan cara yang sangat dimuliakan. Dan ini semua efek dari sikap kita menjaga diri dari dosa dan maksiat, dan inilah hasil gemblengan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Karena itulah maka yuk jaga hasil Ramadan kita di bulan Syawal dan seterusnya itu dengan cara apa? Dengan cara menjaga diri di atas ibadah dan ketaatan, menjaga diri dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dengan itulah kemuliaan dunia dan akhirat akan kita raih sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, apa akibatnya bila orang seusai Ramadan tidak menjaga diri, lalai lagi dari ibadah, lalai dari sholat, lalai dari saum sunnah, lalai dari baca Al-Quran, lalai dari semua amal soleh yang kemarin dijaga di bulan Ramadan. Kembali lalai, kembali kepada dosa dan maksiat. Itu bahayanya luar biasa. Pertama, kesalahan, dosa dan keburukan yang kita lakukan seusia Ramadan sebagai tanda Ramadan kemarin itu ditolak. Ibadah kita, saum kita, tarawih kita, tadarus kita nggak diterima oleh Allah. Man amila hasanah thumma atba'ah bisayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa 'adam qabuliha. Siapa orang yang melakukan ibadah, seusai ibadah dia kembali kepada dosa, maka perbuatan dosa itu sebagai tanda ibadah tadi ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makna enggak diterima, enggak diberikan pahala atas ibadahnya, tidak menghapus dosa-dosanya, tidak menaikkan derajat kemuliaan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Dan ini yang lebih dahsyat, terkena azab dari Allah. Lihat sholat. Kalau sholat asal-asalan enggak diterima, bukan diberi pahala, diberikan ancaman. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat.
Salat gimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya lalai, salatnya enggak benar, niatnya enggak ikhlas, tata caranya enggak benar, ngelamun dalam salatnya enggak diberikan pahala, enggak menghapus dosa, diberi azab fawailul musallin. Kenapa? Lalai dari kewajiban kepada Allah. Allah sudah memberi segalanya ke kita, pas Allah minta satu, salat, sembah aku secara benar, dilalaikan. Maka pantas Allah murka dan marah. Fawailul musallin. Khalafa min ba'dihim khalfun a'da'u shalah wattaba'u syahwa fasawfa yalqawna ghayya. Nanti di belakang hari ada satu generasi yang mengabaikan salat, mengikuti syahwat. Mereka itu akan masuk kepada ghayya. Apa itu ghayya? Nabi SAW menyatakan bahwa bi'rani fi nari jahannam, ada 2 sumur di neraka jahannam. Mengalirlah kedua sumur itu semua cairan hasil perasan dari api neraka, dari ahli neraka. Ahli neraka disiksa, dibakar, nanah, darah, kemudian cairan-cairan tubuh yang terbakar dan tersiksa itu mengalir masuk ke dalam sumur itu. Sumur itu disebut ghayya dan atham. Kata Allah, siapa orang yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat, kami akan masukkan ke dalam ghayya tadi. Bayangkan di dalam dasar api neraka ada sumur seperti itu. Isi sumurnya apa? Bukan air yang segar, tapi perasan dari ahli neraka, ada nanahnya, ada darahnya dan seterusnya. Na'udzubillah. Itu diperuntukkan bagi orang yang ibadahnya asal-asalan sehingga seusai ibadah kembali kepada dosa, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada keburukan. Capek gawe teka pakai barijeng diteke, sudah capek ibadah berbuat nggak kepake malah diazab. Karena itu orang seusai ibadah Ramadan, setelah Ramadan kembali kepada dosa dan maksiat, na'udzubillah, terkena azab yang dahsyat. Selain nggak dapat pahala, nggak dapat ampunan, Allah murka tuh. Air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan keburukan. Allah sudah berbuat banyak kebaikan kepada kita, setiap detik Allah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Kita balas dengan berdosa dan bermaksiat, mengabaikan kewajiban kita kepada Allah. Pantas Allah murka. Kita aja kalau kita berbuat baik ke orang lain, ke tetangga, ke kawan, terus berbuat baik. Setiap saat, setiap detik, uang, makanan, pertolongan segala macam. Ternyata dia sekali kita minta pertolongan, tolong antar saya ke anu, nggak mau. Marah nggak kita? Murkalah kita. Ini Allah nikmatnya nggak pernah berhenti kepada kita. Allah merintahkan kita nggak seberapa berat, pasti kita mampu. Kita masih lalai. Allah murka. Yang sholat tapi nggak benar, fawailul musallin. Yang saum tapi nggak benar, Allah tolak saumnya dan Allah beri azab. Makanya seusai Ramadan berlalu, jaga diri kita. Pertahankan ibadah yang kita lakukan, tetap jauhi dosa-dosa sebagaimana kita menjauhi dosa itu selama Ramadan. Maka insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita lahir batin dunia sampai ke akhirat nanti. Semoga Allah menjaga kita, beri taufik dan hidayah kepada kita agar kita ini konsisten istiqamah di atas kebaikan, konsisten istiqamah dalam menjauhi dosa dan maksiat, sejauh mungkin kita jauhi apa-apa yang membuat Allah murka kepada kita dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.